Selamat pagi. Suaranya terdengar ya. Haleluya, haleluya. Salam saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Salam penuaian, salam terobosan. Haleluya. Puji Tuhan, pagi ini senang sekali ya. Hari ini Kamis 5 Juni 2025. Kita masih bisa bersama-sama di dalam momen yang indah ini. Kita percaya kita ada sampai hari ini itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Baiklah teman-teman, pada hari kesempatan ini kita akan belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu hari ini saya akan menjelaskan, kita sharing ya bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan, kita sudah memasuki di pertengahan tahun di bulan Juni ya. Kita tahu dari gereja kita diberikan subtema yang berjudul Stay Sensitive atau terus memiliki kepekaan. Oleh karena itu, pada pagi ini izinkan saya memberikan judul tema renungan yang singkat ini dengan judul kepekaan membawa kita melihat rencana Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya dengan hitungan ketiga, kepekaan membawa kita melihat rencana Tuhan. 1, 2, 3. Kepekaan membawa kita melihat rencana Tuhan. Haleluya. Sebelumnya saya mau menceritakan sebuah kesaksian. Hari ini saya menceritakan kesaksian seorang penjual ibu-ibu penjual tempe ya teman-teman. Kita bisa belajar dari ibu ini. Ada satu penjual tempe yang memberikan kesempatan bersaksi, lalu dia berkata demikian. Bertahun-tahun aku membuat tempe sendiri dan menjualnya sendiri ke pasar. Tetapi sewaktu-waktu ketika saya membuka dagangan tempe saya, ternyata pada hari itu tempenya belum jadi, masih berupa kedelai katanya. Waduh, kacau nih katanya, kata ibu pedagang ini ya. Dia berpikir, saya bertahun-tahun membuat tempe ini, kenapa kali ini tidak jadi? Padahal saya sudah membuatnya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ukuran, sesuai dengan racikannya. Tetapi kenapa kok kali ini tempe ini tidak jadi? Dia bingung. Dia harus menjualnya ke pasar. Karena apa? Pagi-pagi dia selalu berangkat ke pasar untuk menjual tempe tersebut. Ibu ini hidup sehari-harinya dicukupi dengan menjual tempe, teman-teman. Tapi akhirnya dia pasti percaya, karena ibu ini seorang Kristen nih. Dia seorang yang rajin dalam pelayanan, dia rajin berdoa. Dia yakin bahwa nanti pada saat dia berangkat ke pasar, di pasar nanti kedelai ini akan menjadi tempe. Dia ingat pada waktu Tuhan mengubah air menjadi anggur. Dia percaya Tuhan sanggup mengubah kedelai ini menjadi tempe dalam pemikirannya. Akhirnya dia dengan semangat, dia berangkat ke pasar dengan hati yang gembira, dengan iman yang ada dalam ibu ini. Dia berdoa sambil bernyanyi, kata dia selalu bernyanyi untuk mengharapkan suatu mukjizat itu terjadi. Dia bernyanyi, ada kuasa dalam namanya, kedelai jadi tempe. Ada kuasa dalam namanya, kedelai jadi tempe. Setibanya dia di pasar, apa yang terjadi? Kita berharap pasti tempe itu jadi dong ya, bukan berupa kedelai. Setelah dia lihat dagangannya kembali, waduh, masih berupa kedelai nih tempenya. Bagaimana ini saya mau berjualan? Sedangkan dia coba, saya masih percaya, saya punya keyakinan pasti kedelai ini menjadi tempe. Dia berdoa, Tuhan, saya berharap
kedelai ini menjadi tempe karena saya harus mencukupi kebutuhan saya. Kalau tempe ini tidak terjual, bagaimana saya hidup untuk besok hari? Berjam-jam dia menunggu, dia lihat kembali, tetap tempe itu berupa kedelai. Di akhirnya dia ada secara manusia jujur pasti ada rasa kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan dalam ibu ini. Dan sampai akhirnya waktu menunjukkan bahwa pasar itu akan tutup. Pasar itu tutup sampai jam 4 sore. Dilihat teman-teman di sekitarnya, pedagang tempe yang bersama-sama dengan dia sudah berkemas-kemas nih. Mau tutup karena pasarnya yang berkemas-kemas, dan dia masih dalam khawatir, waduh, sampai saat ini pasar mau tutup pun dilihat dagangan saya masih belum laku, satu pun belum terjual. Kecemasan dia makin galau nih ibu ini. Akhirnya dia pasrah ikhlas. Di sini dia serahkan seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya, kata dia ibu ini, saya yakin engkaulah yang terbaik dalam hidupku, katanya. Tiba-tiba pada saat dia seperti itu, dia melihat, mendengar ada seorang pembeli datang ke sebelah pedagang bapak-bapak yang sebelahnya. Ibu ini bertanya, Pak, berapa banyak orang yang berjualan di pasar ini, berjualan tempe, kata ibu ini. Bapak ini bilang, oh banyak sekali bu, tetapi apakah ada yang menjual tempe yang belum jadi? Sontak nih ibu ini kaget. Kok ada nih ibu-ibu yang mau mencari tempe yang belum jadi? Akhirnya ibu ini memanggil, bu, sini bu. Ibu tadi mau membeli tempe yang belum jadi nih. Iya bu, katanya. Kenapa ibu mau beli tempe yang belum jadi? Kata ibu ini begini, anak saya ini suka tempe Malang, tapi anak saya ada di Bandung. Kalau saya membeli tempe yang sudah jadi, saya yakin kalau saya kirim ke anak saya, tempe itu akan busuk, akan tidak jadi tempe, maka akan tidak enak lagi. Maka karena itu saya mencari tempe yang belum jadi, karena saya yakin 2 hari ke depan atau 3 hari, kalau saya kirim tempe yang tidak jadi sampai ke tempat anak saya di Bandung, pasti tempe itu jadi dengan hasil yang baik. Tersontak ibu ini, lalu dia bilang, ibu dagang nih tempe yang belum jadi? Oh ya benar bu, saya dagang. Dia coba lihat, cek, Tuhan jangan sampai dagangan saya jadi tempe. Tadi saya berdoa supaya kuasa Tuhan tempe ini, kedelai ini menjadi tempe. Dilihat, puji Tuhan masih berupa kedelai. Akhirnya ditawarkan ke ibu ini, dan ibu itu bilang, bu, berapa yang ibu butuhkan tempe ini? Semua yang ada pada ibu saya beli, katanya. Akhirnya puji Tuhan, haleluya. Ibu ini puji Tuhan sekali, luar biasa. Kita lihat dalam peristiwa ini ya, bertahun-tahun ibu pedagang tempe ini menjual tempenya. Baru kali ini, kalau kita butuh jual tempe itu sampai habis, pasti butuh waktu berjam-jam, butuh pembeli yang banyak. Kali ini hanya butuh satu pembeli untuk menghabiskan semua tempe-tempenya. Haleluya, luar biasa sekali ya. Kita bisa ambil teman-teman dari sebuah kisah kesaksian penjual tempe ini. Kita tahu dari kesaksian tempe ini akhirnya membawa kita pada rencana Tuhan yang terbaik. Puji Tuhan. Kadangkala dalam kehidupan kita berpikir bahwa Tuhan menjawab doa dan pengharapan kita di depan mata kita. Tapi coba bayangkan kalau ibu tadi tempenya itu sudah jadi, saya percaya belum tentu dagangannya habis teman-teman, terjual semuanya. Tapi lihatlah rencana Tuhan yang ajaib. Pada akhirnya segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Ada kata amin? Amin, haleluya. Oleh karena itu kita perlu pahami dan ketahui, untuk kita bisa melihat rencana Tuhan tersebut, kita harus stay sensitif. Miliki kepekaan, terus miliki kepekaan kepada Tuhan. Karena kita percaya, kalau kita memiliki kepekaan, ada hubungan kita sebagai anak kepada Bapa. Yang saya katakan, pasti Bapa akan memperhatikan kebutuhan
anak-anaknya. Karena kita bukan sebagai hamba lagi, bahkan kita dianggap sebagai sahabat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, mari kita coba baca di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Kita buka firman Tuhan kita di masing-masing tempat ya. Kita buka Roma 12 ayatnya yang kedua. Saya bacakan, demikian firman Tuhan di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, haleluya. Kita tahu di dalam firman Tuhan ini diajarkan di dalam Roma 12 ada 3 poin yang harus kita perhatikan supaya kita hidup peka di dalam Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat. Kita lihat di dalam pertama Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya yang harus kita pahami pertama, jangan menjadi serupa coy. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini teman-teman. Amin. Jadi kita harus berubah. Jangan kita melihat seperti ibu tadi ini di dunia ini beranggapan kita dalam hidup kita, wah, ada rasa kecewa, ada rasa bersungut-sungut dalam perjalanan hidup. Kita percaya, saya yakin kita semua itu punya masalah yang boleh Tuhan izinkan dalam setiap pribadi kita. Tapi kita diajarkan untuk tidak bersungut-sungut seperti orang dunia. Karena kita percaya saat ini kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Artinya apa? Kita jangan serupa dengan dunia ini. Ingat pertama harus kita perhatikan, kita jangan serupa dengan dunia ini. Kita harus jangan kita mementingkan diri sendiri. Kita jangan menghalalkan segala cara untuk menjadi hidup sukses di dunia ini. Banyak yang ditawarkan dunia ini untuk kita menjadi yang tidak baik. Oleh karena itu, mari tinggalkan dunia yang benar-benar penuh dengan dosa ini. Kedua, dikatakan di sini tetapi berbuahlah oleh pembaharuan budimu. Yang kedua yaitu kita diajarkan untuk berubah oleh pembaharuan budimu. Ingat, pertama jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Yang kedua, berubahlah pembaharuan budimu. Kita harus hidup baru ya. Kemarin beberapa minggu yang lalu kita sudah diajarkan hidup baru. Kita diurapi Tuhan. Ada segala sesuatu, kita harus berubah, meninggalkan manusia lama kita. Kita harus menjadi hidup baru di dalam Tuhan. Amin. Ya seperti contohnya saat ini kita ambil waktu untuk kita saat teduh, kita berdoa, kita mencari firman Tuhan kebenaran, dan kita percaya hidup kita penuh dengan berkat. Haleluya. Yang ketiga yang perlu kita pahami di dalam Roma 12 ayat 2 diajarkan yaitu supaya kamu dapat membedakan kehendak Allah. Artinya dengan hati yang diperbaharui kita bisa tahu mana yang baik menurut Tuhan, bukan menurut dunia. Berarti ada 3 poin ingat yang harus kita pahami pada pagi hari ini ya. Pertama, sekali lagi saya ingatkan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketiga, supaya kamu dapat membedakan kehendak Allah. Haleluya. Ketika kita peka, pasti kita percaya kita bisa menangkap maksud Tuhan di balik setiap hal yang kita hadapi. Seperti tadi yang cerita pedagang, kesaksian seorang ibu pedagang tempe, kalau dia peka rencana Tuhan, akhirnya apa? Dia tahu rencana Tuhan yang terbaik, dia membuktikan Tuhan memperhatikan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan ibu tadi.
sehingga semua dagangannya bisa terjual habis dan besok dia bisa lagi beraktivitas dengan hasil dagangannya tersebut. Haleluya. Ah, di sini yang perlu kita tahu, yang kita pahami, kenapa hari-hari ini kita diajarkan untuk hidup stay sensitif, kepekaan, supaya teman-teman, supaya kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kita selalu berdoa, kita mencari wajah Tuhan senantiasa, supaya tahu adanya Tuhan selalu memberkati kita. Kesimpulannya yaitu kepekaan rohani adalah anugerah, tapi yang harus kita jaga dalam hidup kita sehari-hari. Kedua, tanpa kepekaan kita bisa kehilangan arah. Yang ketiga, dengan kepekaan kita bisa melihat maksud Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Haleluya, amin. Terima kasih segala sesuatunya, puji Tuhan untuk renungan yang singkat di pagi hari ini. Kita percaya, saya percaya kita semua setelah kita mendengar firman renungan hari ini, yuk kita mulai komitmen dalam pribadi kita hidup intim di dalam Tuhan, kita bangun kembali hubungan kita dengan seorang anak kepada Bapa, untuk kita tetap mencari kebenaran Tuhan melalui doa dengan firman-Nya. Haleluya. Sebelumnya juga kesempatan ini saya bersyukur sekali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita kenal dan kita sembah. Luar biasa yang kami rasakan dalam keluarga kami. Hari Selasa kemarin Ibu Dewi operasi mata. Puji Tuhan semuanya dilancarkan, diberkati Tuhan, tidak ada hambatan segala sesuatunya. Hari ini Ibu Dewi matanya sudah bisa melihat dengan cerah tanpa halangan. Sebelum operasi kalau melihat itu matanya begini melihatnya, karena dia merasa ada sesuatu matanya yang harus diperiksa. Puji Tuhan, hari ini dia merasakan sukacita yang besar. Tuhan baik, semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, amin. Sebelum menutup doa ini, seperti biasa kami akan menyanyikan sebuah pujian buat kemuliaan Tuhan, karena Yesus segala satunya, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku sadar, amin, tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku, amin, percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang
kami Tuhan. atas kenyataan hidupku. Amin. Hati kami tetap memandangmu Yesus. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, Semua rencanamu Tuhan, namun hati kami tetap memandangmu Yesus. hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap. Walau ku tak dapat Harap atas kenyataan hidup kami Tuhan. atas kenyataan hidupku. Namun hati kami tetap memandangmu Yesus. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hati kami tetap memandangmu Yesus. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam penyembahannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa kasih setiamu tidak pernah berubah dulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Bapa yang di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur Tuhan atas setiap penyertaan dan anugerah-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji dan kebenaran firman-Mu yang menghiburkan kami dan memberikan kepastian bahwa kami dapat mengetahui hal-hal yang tidak terpahami kami Tuhan. Walau kami tidak dapat melihat semua setiap rencana-Mu Tuhan, tapi hati kami tetap percaya Engkau yang selalu menuntun langkah kami Tuhan. Hati kami percaya rancangan-Mu bagi kami adalah yang terbaik Tuhan. Karena itu ya Bapa, pagi ini kami ingin menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk memberikan kepekaan hati Tuhan, kepekaan dalam setiap hidup kami, setiap apa yang jadi rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan untuk kami belajar tidak serupa dengan dunia ini Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tidak hanya berjalan menurut keinginan daging kami, tapi berkehendak dalam pribadi kami benar-benar hidup di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami yang Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kami percaya kami adalah ada saat ini semua karena kasih karunia dan kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk waktu ini Tuhan. Ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan 3 kali. Amin. Amin. Amin.